Pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Haji Hermadi, didampingi Kepala Seksi Bimas Islam, Lutfi, mengisi acara pada program talk show yang digelar oleh Radio Darussalam bertempat di Studio Radio Darussalam Kabupaten Musirawas pada 8 April 2022. Adapun materi talk show ini yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Pada kesempatan ini, Kepala Kantor memberikan informasi terkait peristiwa pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Musirawas pada tahun 2019, yakni berjumlah 188 orang, dengan persentase sebesar 5,78% dari 3.253 peristiwa nikah. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,30% dari total 2.892 peristiwa nikah dengan rincian 50 orang laki-laki dan 150 orang perempuan. Dari informasi tersebut, Kepala Kantor menyebutkan dampak dari pernikahan dini dan menjelaskan program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mensosialisasikan usia pernikahan, dan juga kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain di wilayah pemerintah Kabupaten Musirawas terkait pencegahan pernikahan dini. Nah, kemudian untuk program-programnya nih Pak, dalam mensosialisasikan pembatasan usia pernikahan itu seperti apa Pak dari Kementerian Agama? Pertama, banyak program yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam rangka perkawinan bagi remaja usia nikah. Nah, kata Kementerian Agama, terutama di Bimas Islam, itu selalu mensosialisasikan yang berkaitan dengan remaja usia nikah. Karena faktor utama kita untuk mencegah atau mengantisipasi jangan banyak yang melakukan pernikahan dini ini, kita melakukan sosialisasi. Kami langsung turun ke tempat sekolah-sekolah yang ada SMA-nya, kemudian yang ada madrasah aliyahnya, kemudian di pondok pesantren yang dianggap mereka sudah remaja usia nikah. Bahkan ini saja bukan hanya di kalangan tingkat atas, akan tetapi tingkat mahasiswa juga kami sosialisasikan itu. Oke, nah jadi untuk program usaha yang dilakukan nih Pak dari kegiatan harus bersama-sama Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, kita sama-sama melakukan itu semua. Bagaimana kita mensosialisasikan yang berkaitan dengan dampak pernikahan ini. Ya, kalau dari Kementerian Agama mungkin yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri, tapi berkaitan dengan kesehatan, mungkin adanya dampak, misalnya kalau seandainya melakukan pernikahan dini ini, ada yang mengatakan bahwa dampaknya itu ada menimbulkan kanker leher rahim apa itu, kemudian ada neuritis, depresi, kemudian ada konflik yang berujung perceraian. Ini semua mungkin PR bagi kita semua, ya, bagi kita yang terkait bagaimana upaya kita menyatukan, menguatkan kembali. Memang kami sampaikan bahwa Kementerian Agama sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga dari BKKBN, bahkan kami bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan Badan Narkotika BNN. Karena apa? Di situ ada kita sosialisasikan yang berkaitan jangan sampai yang akan masuk pernikahan itu yaitu berkaitan dengan masalah dengan narkoba. Kemudian juga dengan kepolisian kami kerjasama juga bagaimana supaya tidak jadi kriminalitas dalam keluarga. Ya, karena di situ ada kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hermadi juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama tidak menerima, tidak akan mencatat, dan tidak mengakui pernikahan beda agama yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi. Tapi setelah kita melihat bahwa mereka itu tidak tercatat di Kementerian Agama, tidak tercatat bahwa mereka itu pernikahannya dilakukan di KUA. Oke, jadi kalaupun memang ada dan itu terjadi, itu memang tidak tercatat ya Pak? Tidak tercatat. Ya, karena dari Kementerian Agama tidak menerima berkas seperti itu Pak? Iya, tidak. Yang berbeda agama. Yang berbeda agama. Karena kalau berbeda agama kita tidak bisa melakukan itu, karena sudah jelas bahwa pernikahan itu tidak boleh berbeda agamanya, harus agama yang sama. Oke, memang yang bisa ya yang mencintai di KUA
Kalau dia makanya sekarang ini kata orang dia menikah mereka beda agama, sebenarnya dia tidak tercatat di Kementerian Agama. Ketika tidak tercatat, mereka tidak diakui di Kementerian Agama bahwa mereka adalah pernikahan yang istilahnya pernikahan yang dilakukan berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diakhiri dengan tanggapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas tentang membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kami berharap kepada kita semua, para pemirsa yang punya keluarga, terutama anak-anak remaja, mari kita jaga anak remaja ini, kita usahakan, berilah mereka untuk berkesempatan pendidikannya dulu, pergaulannya sesama remaja, jangan sampai mereka usia remaja tapi mereka tidak menikmati usia remaja karena mereka melakukan pernikahan dini. Nah, dengan jalan ini, ya mari kita jaga bersama-sama, mari kita jaga anak-anak kita, biarlah mereka bermain dulu sama rekan-rekannya, kawan-kawannya sesama remaja. Karena usia remaja itu tidak akan terulang lagi. Apabila tidak dilakukan, tidak terulang lagi. Nah, kita kasihan sama anak-anak kita yang sudah melakukan pernikahan dini. Kenapa? Karena kita lihat sekarang ini banyak antrian terjadinya perceraian itu banyak dinominasi oleh yang melakukan pernikahan dini tersebut. Kenapa? Sekali lagi karena mereka belum siap secara mental, fisik, dan lain sebagainya, mereka belum siap. Untuk itu kami harapkan kepada para pemirsa, mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita. Kalau dalam bahasa agama, qu anfusikum wa ahlikum nar. Nah, di dalam bahasa ini sesungguhnya ketika anak-anak kita melakukan pernikahan dini, terjadinya perceraian, itu akan menimbulkan kesulitan bagi kita, kesulitan bagi anak-anak kita, kesulitan dari generasi kita. Karena mereka apa? Karena tidak ada lagi tempat mereka berpaut. Orang tuanya bercerai akan menimbulkan kerugian bagi anak-anaknya juga. Nah, jadi kami harapkan kepada seluruh kita semua bahwa tuntunan agama mengajarkan untuk melaksanakan pernikahan itu kita lakukan, yaitu di dalam pernikahan ini dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita pertahankan keluarga kita supaya keluarga ini utuh. Untuk mengutuhkan di dalam keluarga memang ada trik-triknya juga. Yang pertama harus saling pengertian. Di dalam keluarga pasti kita ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, ketemunya itu sudah dewasa, pasti mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan ini jangan diperuncing menjadikan suatu permasalahan. Jadilah perbedaan ini untuk meningkatkan kekuatan di dalam berkeluarga. Karena dengan adanya perbedaan ini mungkin adanya peningkatan pola pikir kita bahwa sesungguhnya ada kita yang memiliki nilai kelebihan dan nilai kelemahan. Untuk melengkapi ini dilengkapi oleh pasangan suami dan istri. Kemudian di dalam keluarga jangan Tim Liputan Sakinah Studio melaporkan.